Kenapa kita dapat pahala membunuh cicak? Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka ketika itu cicak ikut meniup, menghembus api itu supaya semakin besar. Itulah salah satu yang disebutkan Nabi SAW. Walaupun secara medis dan kesehatan, andai ada orang tidak percaya kepada hadis, tidak percaya kepada ayat, dia tetap juga akan membunuh cicak. Karena cicak membawa materi, jari-jarinya melekat ke makanan, banyak virus. Tapi ada cerita di balik itu, bahwa dia ikut berkontribusi, walaupun hanya dengan hembusan napasnya, ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara burung pipit, ketika Nabi Ibrahim dibakar, harriquhu, nyalakan api, bakar dia. Burung pipit datang, membawa setetes dua tetes air. Setetes dua tetes air yang dibawa oleh burung pipit untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tidak ada pengaruhnya. Lalu binatang yang lain bertanya, wahai burung pipit, untuk apa kau bawa dua tetes air memadamkan api yang bergejolak membakar Nabi Ibrahim? Kata burung pipit, aku tidak melihat efeknya, tapi aku hanya berharap ketika nanti di hadapan Allah waktu ditanya, apa yang sudah kau lakukan ketika mereka membakar Ibrahim? Aku sudah melakukan sesuatu. Jangan pernah menganggap sepele perbuatan kita hari ini. Kita tak bisa datang ke Palestina memakai baju perang, tapi kalau kita berkumpul bersama, mengumpulkan dana, duit itu akan dikirim melalui lembaga yang terpercaya. Di antaranya dompet duafa, untuk membeli susu bayi, untuk membeli selimut, untuk membuat sumur bor supaya mereka bisa makan dan minum. Maka bantuan itu sama seperti tetesan burung pipit yang memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah tertawa melihat kebatilan. Kalau belum pernah bisa membela Palestina dengan nyawa, dengan harta, jangan pernah mentertawakan. Karena dulu 1945 ketika kita Presiden Insinyur Soekarno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, di antara umat di dunia ini yang mendukung kemerdekaan kita adalah Imam Amin Al-Husaini, seorang mufti. Jabatan tertinggi di Palestina dalam bidang agama dipegang oleh Mufti Amin Al-Husaini adalah orang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Amerika menolak kemerdekaan kita karena bersekutu, bersekongkol dengan Belanda. Tapi Palestina, mereka adalah orang yang memberikan support, doanya, pengakuan. Karena syarat merdeka punya wilayah teritorial, ada pemerintahannya. Jangan lupa, ada syarat untuk menjadi negara merdeka, diakui oleh negara lain. Negara pertama yang mengakui kita adalah Mesir. Mufti pertama yang mengakui kita adalah Mufti Palestina. Ketika itu mereka negara yang merdeka, Palestina sebagai sebuah negara. Saat kita merdeka 1945, Palestina negara merdeka dan mengakui kita sebagai negara. Barulah tahun 1946 orang Israel datang berduyun-duyun dari seluruh negara, merampas, mencabik-cabik, mencaplok wilayah Palestina. Dan sekarang jumlah mereka di sana 5 juta orang berkumpul. Yang awalnya mereka hanyalah pengungsi. Mereka tidak punya daratan, mereka tidak punya negara. Tapi memang mereka penjajah yang pada akhirnya dunia mereka kuasai. Satu-satunya negara yang tak dapat mereka kuasai adalah Palestina. Dari sejak kita kecil, mata kita menatap televisi tak berwarna. Yasser Arafat memperjuangkan. Hari berganti musim berubah. Hari ini para pejuang, kalau kita tidak bisa menolong dengan tetesan darah dan nyawa, tidak bisa dengan harta, maka dengan doa. Panjatkan doa dalam qunut nazilah, mintakan dalam tahajud supaya Allah memberikan pertolongan. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada kondisi saudaranya, falaisa minhum,
maka tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau ada orang Palestina yang kehilangan anak, istri, hidup sebatang kara, bagaimana kalau itu yang kita alami? Kalau ada orang Palestina yang hancur rumahnya kelaparan, tempat makannya dibakar mereka kebunnya, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Iman kita belum sempurna sebelum kita bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh saudara kita. Kita tidak menjadi marah membabi buta, kita tidak menjadi orang yang amat sangat keras kepada sesama, tapi justru kita menjaga persatuan, kesatuan, mendoakan, mensupport, menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mereka menangis bukan karena takut kepada Israel. Seorang ibu dikabarkan anaknya meninggal dunia. Lalu beberapa tentara mujahid fisabilillah menyampaikan, anak ibu meninggal dunia gugur sebagai syahid karena dibunuh tentara Israel. Air matanya menetes, wajahnya haru. Lalu kemudian orang ramai datang memberikan takziah, menyabarkannya. Sabar ibu, anak ibu sudah syahid, jangan menangis. Lalu tak lama dia menjawab, aku menangis bukan karena sedih anakku mati. Aku menangis, mengapa yang mati syahid cuma satu? Kenapa dulu aku tidak punya anak banyak dan semuanya mati syahid? Cita-cita anak Palestina yang tertinggi, diadakan survei lembaga internasional, mereka berikan kertas, pertanyaannya, apa cita-citamu wahai anak Palestina? Cita-cita mereka adalah ingin mati syahid. Sejak 1946 Israel datang sampai hari ini 2023. Kenapa mereka tidak pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Australia untuk mendapatkan suaka politik? Tak bisakah mereka menempuh jalur darat? Bisa. Kenapa mereka tidak pergi? Mereka ingin mati sebagai syahid dan tidak ingin meninggalkan bumi yang diberkahi yang disebutkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau hari ini kita merasa kasihan, sesungguhnya yang lebih layak dikasihani adalah diri kita yang tidak pernah mementingkan agama Allah, yang tidak pernah bercita-cita ingin menjadi syahid. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami tukarkan, kami pergantikan silih berganti. Untuk apa Allah buat ada tahun lalu dan tahun ini? Untuk apa Allah buat ada Jumat yang lalu dan Jumat ini? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah mau melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. 17 Agustus bukan hanya sekedar mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi juga mengenang mereka yang mati syahid. Tanah yang kita injak adalah tetesan darah para syuhada. Tempat kita berjalan adalah kain kafan mereka yang mati syahid. Negeri ini merdeka karena mereka mati syahid. Siapa yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu adalah para alim dan ulama. Kalau kita hari ini kasihan, sesungguhnya sisakanlah rasa kasihan pada diri kita sendiri yang belum tentu diterima Allah. Kita semua akan diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi, kalau dia ditanya Allah, apa yang sudah kau lakukan wahai Salahuddin? Salahuddin menjawab, aku sudah memerdekakan Palestina. Ditakdirkan Allah kita hidup tahun 2023. Zaman dulu kalau terjadi pembunuhan orang di Nusantara, nenek moyang kita tak tahu apa yang terjadi di Palestina. Beritanya lambat. Hari ini, pembunuhan di detik ini, videonya langsung di-share dan kita bisa melihatnya. Kita diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zikir kita. Tapi jangan lupa, kita akan diminta tanggung jawab. Apa peduli kita kepada Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa, kekhilafan dan kesilapan kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang peduli kepada Palestina, tentang peduli kepada Masjidil Aqsa.
tentang peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala.